Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Faya ma'asyiral hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah ya, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, ini kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi tentang hadis-hadis ya yang berkaitan dengan etika ya, atau adab ya, yang diajarkan oleh Nabi kita SAW dan juga para sahabatnya. Di kesempatan sebelumnya ya, kita telah jelaskan yaitu bab yang ke-17. Bab yang ke-17 itu berkaitan dengan doa kedua orang tua ya, doa kedua orang tua. Dan telah kita sebutkan yaitu hadis yang ke-32 misalnya ya, yaitu Nabi kita SAW bersabda, salasu da'watin mustajabatun ya, atau salasu da'watin mustajabatun lahunna la syakka fihinna. Jadi ada 3 doa yang mustajab, yang pasti dikabulkan oleh Allah ya, 3 doa tersebut. La syakka fihinna, enggak bisa diragukan lagi ya, pasti doanya orang ini mustajab, udah kata Rasulullah. Da'watul mazlum, yang pertama yaitu adalah doanya orang yang terzalimi. Jadi hati-hati kita ini kalau salah ucap sama orang, salah bersikap, ya ngambil harta orang, ya ini hati-hati. Karena doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Kalau orang itu sudah ngutuk gitu ya, maka pasti dikabulkan oleh Allah. Makanya sampai Nabi kita SAW mengatakan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Hati-hati kalian itu dengan doanya orang yang terzalimi, karena enggak ada penghalang antara doanya itu dengan Allah, kata Rasulullah. Jadi pasti dikabulkan. Dan itu mengerikan sekali ya, kalau orang itu misalnya sudah mendoakan buruk sama orang yang berbuat zalim ini. Ya. Nah, pikirnya kita kan kalau sudah berbuat zalim puas gitu ya. Nah, bahasa kita kadang apa itu lodong itu apa bahasa Indonesianya sih, merasa puas itu loh, bahasa Maduranya dulat ya katanya. Nah, kan pikir kita itu kan kalau sudah berbuat zalim sama orang kan puas, rasakan kamu ya gitu kan. Padahal ada hal yang lebih mengerikan daripada itu sebenarnya ya. Kalau dia itu sudah berdoa semoga keluarganya rusak, naudzubillahi min dzalik, gimana kalau seandainya dikabulkan pada saat itu ya, keluarganya dijadikan rusak ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga enggak pernah sukses ya, seumur-umur enggak pernah sukses. Ya, semoga bangkrut terus ya, rusak ya usahanya. Mengerikan sekali itu dunia. Belum lagi nanti ancaman di akhirat masih bagi orang yang berbuat zalim itu, lebih mengerikan lagi itu. Kan kemarin kita sebutkan ada orang tangannya dipotong-potong itu kan. Jadi gara-gara dia itu berbuat zalim sama orang ya, gara-gara dia itu berbuat zalim sama orang, jadi ada seorang nelayan diambil ikannya secara paksa kan itu. Ternyata si nelayan yang dizalimi ini doa sama Allah ya, berdoa buruk ya, mendoakan keburukan untuk orang yang zalim ini ya. Ikannya diambil, ternyata ikannya itu gigit sama orang itu, digigit orang itu, jempolnya digigit ya sama ikan tadi. Akhirnya bengkak ya, kemudian habis itu nggak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter. Ya, ini disebutkan dalam kitab Al-Kabair ya, oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah cerita ini. Kemudian sama dokternya divonis harus dipotong itu jempolnya itu. Karena kalau seandainya dibiarkan ya nanti bisa menjalar dan itu bisa mengancam nyawa. Ya, bisa mengantarkan pada kematian. Akhirnya dipotong jempolnya. Ternyata dipotong jempolnya enggak sembuh juga. Akhirnya ada yang bilang kalau gitu tangannya dipotong, potong lagi. Dipotong tangannya ini ya, sampai pergelangan ternyata nggak sembuh juga, potong lagi sampai belakang ya, dipotong ternyata juga nggak bikin sembuh ya, sampai kemudian akhirnya dipotong di bagian belakang ini sudah. Akhirnya dia mulai ada yang ngasih tahu, seharusnya kamu itu minta maaf dari awal sama orang yang pernah kamu zalimi itu gitu. Akhirnya kemudian datanglah sama orang yang terzalimi tadi, yang dia zalimi,
Ya, kemudian habis itu dia minta maaf, dan ternyata ketika ditanya, apakah kamu dari awal itu doa buruk sama Allah itu? Mendoakan saya keburukan sama Allah. Ternyata dia benar. Ya, saya sebenarnya ketika dari awal itu, kata dia ya, sudah mendoakan keburukan. Saya mengatakan, ya Allah, sebagaimana dia menampakkan kekuatannya kepadaku ketika saya ini lemah, maka tampakkanlah kekuatanmu kepada dia dengan secara hina, ya. Ketika sampai dia itu dalam kondisi hina gitu. Akhirnya langsung orang ini menangis ya, dan orang yang berdoa tadi pun juga nggak tega melihat dia, akhirnya dimaafkan. Dan alhamdulillah ternyata pada saat itu nggak sampai menimbulkan kematian tadi itu, sembuh ya. Nah, ini contohnya mas kalian ya, perbuatan zalim itu mengerikan sama orang itu. Makanya minta maaf ya, sama orang yang terzalim itu minta maaf. Kalau memang kita ini tidak bisa ya untuk minta maaf karena orangnya sudah hilang misalnya ya, kadang pergi entah kemana kita nggak tahu juga ya, maka hendaknya kita doakan dia itu kebaikan ya, doakan kebaikan ya, ya mohon sama Allah semoga diampuni dosanya ya, semoga dimasukkan surga, semoga hidupnya kalau masih hidup ya, bahagia ya. Terus doakan kebaikan seperti itu ya, untuk menebus kesalahan kita kepada dia karena dia sudah hilang ya gitu, atau orangnya sudah mati misalnya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wada'watul musafir. Doa yang mustajab itu adalah doanya orang yang safar ketika mengadakan perjalanan jauh. Ya, kan biasanya kan orang safar itu kata para ulama kesulitan. Sampai disebutkan dalam suatu hadis, as-safaru qit'atun minal adzab. Ya, yang namanya safar itu adalah bagian dari siksa. Ya, sampai dikatakan seperti itu. Karena memang orang safar itu banyak ujiannya, capek, bawa barang banyak, di tengah perjalanan terancam, ya kan? Gak ada orang yang dikenal, ya, terancam gak bisa balik, terancam barangnya hilang. Ketika di tengah perjalanan ingat ada barang yang tertinggal, susah. Ya, orang yang safar itu ya susah sekali. Ya, sampai dikatakan bagian dari siksa safar itu. Nah, ini. Sehingga orang yang sulit itu, ya, orang yang sulit maka doanya itu akan mudah sekali dikabulkan oleh Allah. Makanya jenengan ketika lagi susah, ketika lagi sulit ya, lagi ekonominya nipis apa itu, sempit gitu ya, misalnya itu doa yang banyak itu, mustajab itu. Ya, ketika jenengan lagi ada masalah, ya ujian berat itu, maka doanya jenengan itu mustajab. Ya, sama seperti orang yang safar itu. Ketika dia kesulitan, doanya malah mustajab. Sama seperti kita sebenarnya ketika kita itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, itu sebenarnya kita disuruh doa sama Allah itu. Ya, disuruh kita itu doanya itu tulus sama Allah. Dikasih kesempatan, doa yang banyak sudah ketika lagi sulit itu. Makanya sampai ada seorang ya namanya Asyibli, seorang ulama Malikiyah. Itu mengatakan ahabbakan nasu lina'maika wa uhibbuka libalaika. Ya, jadi seorang ini mengatakan gini, Asyibli ini mengatakan, ya Allah, orang-orang itu cinta sama engkau gara-gara engkau memberikan nikmat sama mereka. Dan itu memang pada umumnya seperti itu. Orang cinta sama Allah gara-gara dikasih kenikmatan. Kasih kaya, syukur gitu kan. Kemudian dikasih rumah, bagus, senang. Nah itu umumnya manusia kayak gitu. Kasih sehat, bahagia. Ini pada umumnya. Makanya mudah sekali bagi seseorang untuk mencintai Allah ketika Allah berikan nikmat. Tetapi tidak semua orang mereka itu cinta sama Allah ketika diuji dengan kesulitan. Tapi kalau Asyibli ini kebalikannya. Dia mengatakan, ya Allah, saya mencintai engkau karena berbagai macam ujian yang engkau berikan kepadaku. Karena ketika Asyibli ini diuji oleh Allah, dia bisa beribadah kepada Allah dengan kesabarannya. Ketika diuji oleh Allah, biasanya orang itu ibadahnya khusyuk. Ya kan? Lain dengan orang itu senang terus. Sholat jamaah aja telat-telat. Ya kan? Ini kalau bahagia terus orang kayak gitu, ya sholat jamaah aja telat-telat, merasa nggak akan sakit selamanya gitu. Tapi kalau sudah diuji dengan kesulitan, mulai mendekat, nggak pernah telat sholat jamaah, malam-malam bangun, kan itu Al-Qur'annya dibaca, zikir tiap hari, istighfar nggak pernah lepas, gitu. Itu kalau diuji dengan kesulitan. Makanya Asyibli itu senang sekali kalau seandainya dia itu diuji dengan kesulitan, karena dengannya dia bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini jadi yang kedua ya. Yang pertama doanya orang terzalimi, doa yang mustajab. Kemudian yang kedua ya, yang pertama tadi doa orang terzalimi, yang kedua adalah doanya orang yang musafir, dan yang ketiga yaitu adalah da'watul walidi ala waladihi, yaitu doanya orang tua atas anaknya. Makanya ini bagi orang tua kalau doa itu yang baik-baik saja, jangan mendoakan keburukan untuk anaknya. Eman-eman anak dibesarkan ya dari kecil bayi ya, sudah ibunya misalnya taruhannya adalah nyawa, pas gede ternyata didoakan keburukan. Akhirnya apa? Buruk sampai mati. Eman-eman kan? Dasar anak tambeng ya, akhirnya sampai mati tambeng terus. Ya, didoakan misalnya dasar anak goblok. Ya, akhirnya goblok terus. Coba anak itu doakan yang baik. Ya, doa anak pinter, anak soleh, kan itu kan? Anak pinter ngaji, ya, rajin belajar. Akhirnya jadi anak kayak gitu. Rajin belajar, ya, kemudian habis itu jadi seorang yang bermanfaat ya bagi umat ya, karena memang doanya orang tuanya itu selalu baik sama anaknya itu. Nah ini. Jadi ini harus kita perhatikan ya Mas sekalian. Dari hadis tadi itu doanya orang tua itu mustajab ya. Maka pesannya ya hendaknya orang tua itu mendoakan kebaikan saja sama anaknya, dan bagi sang anak hati-hati jangan sampai menyakiti orang tuanya. Ya, bagi sang anak jangan sampai menyakiti hati orang tuanya. Dikhawatirkan orang tua itu mendoakan keburukan kepada dia, dan itu fatal. Ya, kalau orang tua sudah mendoakan keburukan. Baik, kemudian habis itu kita sebutkan hadis yang sangat panjang, saya kasih kesimpulannya, yaitu adalah hadis cerita tentang Juraij. Ya, jadi Juraij itu kemarin sholat ya, saking senengnya sholat dipanggil ibunya 3 kali nggak datang-datang. Ya, ingat ini, padahal apa? Dia sedang mengerjakan sholat, ibadahnya sama Allah. Tapi ketika dipanggil ibunya, pada saat itu dia lebih memilih sholatnya daripada panggilan ibu. Akhirnya ibunya mendoakan keburukan. Muga-muga iro sing mati kecuali diuji dengan pelacur, kata ibunya. Ya, semoga kamu nggak mati kecuali kamu melihat pelacur nanti. Ternyata akhirnya apa? Juraij diuji benar dengan seorang pelacur. Ya, jadi dia ada seorang pelacur bawa anak, dan dia bilang bahwasanya anak itu adalah anaknya Juraij. Ya, sampai di situ viral ya, kemana-mana orang menganggap bahwasanya Juraij ini katanya ahli ibadah, ternyata zina sama pelacur. Ya, langsung viral. Akhirnya tempat ibadahnya dihancurkan sama masyarakat. Si Juraij ini, ketika dihancurkan sama masyarakat, langsung Juraij sama si raja dipanggil. Ya, ditanyain sama si raja, kamu benar ini anak kamu Juraij? Loh, siapa yang bilang? Ini si pelacur ini, kata si raja. Kemudian habis itu mereka disidang. Ya, Juraij sama si pelacur ini. Pelacur ini bilang bahwasanya anak yang dia bawa itu adalah anaknya Juraij, sedangkan Juraij gak mengaku. Ya, Juraij tidak merasa bahwasanya dia pernah berzina dengan seorang pelacur ini. Kemudian habis itu dengan izin Allah ya, Allah berikan taufik pada saat itu kepada Juraij. yakni Allah berikan karomah pada saat itu. Jadi anaknya itu dipegang ya sama didekatkan sama Juraij. Mana anaknya, kata si Juraij. Kemudian habis itu perutnya itu ditusuk pakai jarinya Juraij. Siapa bapakmu, kata si Juraij. Ya, ditanya si bayi ini. Ya, si bayi ini ditanya, siapa bapakmu? Kemudian dia mengatakan Ra'il Baqar. Ya. Jadi kata dia, bapak saya itu loh sing mengembala sapi itu. Jadi anak ini bisa bicara ya dengan izin Allah pada saat itu. Nah, ini sehingga terungkaplah bahwasanya Juraij memang tidak bersalah. Tetapi bagaimanapun juga jemaah sekalian, Juraij ini diuji sama siapa tadi? Si pelacur tadi kan, disebabkan apa? Doa ibu. Makanya kan Juraij ketika dia itu jalan menghadap kepada si raja, ketika dipanggil disidang sama sang raja, lewat kemudian melihat para pelacur itu, para wanita, kemudian habis itu Juraij itu senyum. Makanya si raja itu heran, loh kamu tadi senyum-senyum itu ngapain ketika saya suruh datang ke sini? Kemudian habis itu dia mengatakan, saya ketika melihat para pelacur tadi itu, saya ingat dulu saya pernah sholat, kemudian dipanggil ibu nggak datang, kemudian ibu doa buruk supaya saya itu nanti diuji dengan pelacur itu. Juraij teringat dengan doa ibunya itu.
Baik, itu jemaah sekalian ya. Betapa mustajabnya ya doa orang tua terhadap anaknya. Makanya mau apa saja itu minta doa ya. Sama ibu, sama ayah, mau apa saja, mau aktivitas apa saja minta pekerjaan ya, mau cari pekerjaan, mau belajar, mau mondok, mau kuliah, minta doa. Ya, orang tua, ya minta doa orang tua. Dan bagi orang tua jangan capek-capek mendoakan anaknya. Bagi kita semua ya, bagi orang tua jangan capek-capek mendoakan anaknya. Karena anak kita itu jamaah sekalian itu adalah amal jariah kita itu. Kalau kita misalnya sudah meninggal, anak kita ini melakukan ibadah apa saja, ya amal ibadah kebaikan apapun, maka orang tua ini mendapatkan pahala. Ya, orang tua itu terus dapat pahala. Anaknya baca Al-Qur'an dapat pahala, anaknya sholat dapat pahala, ya, anaknya sedekah dapat pahala lagi, terus kayak gitu. Makanya doakan kebaikan untuk anak itu. Ya, jangan doakan keburukan. Baik, kemudian bab yang berikutnya, bab yang ke-18. Bab yang ke-18 ini yaitu adalah ardul islami alal ummin nasraniyah. Yaitu menawarkan Islam kepada sang ibu yang masih beragama Nasrani. Baik, jadi ingat, terkadang seseorang itu diuji dengan orang tuanya itu belum memeluk agama Islam. Dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinya sudah Islam, tetapi orang tuanya masih belum beragama Islam, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi tugas sang anak yaitu adalah menawarkan agama Islam kepada ibunya atau kepada orang tuanya, ya, yang masih beragama Nasrani atau non muslim bahasa kita gitu. Baik, pada hadis yang ke-34 ya Mas sekalian. Pada hadis yang ke-34 berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul Walid Hisham ibnu Abdul Malik qala haddatsana Ikrimah ibnu Ammar qala haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi qala sami'tu Aba Hurairah yaqul ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani. Telah mengajarkan kepada kami Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ikrimah bin Ammar, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abu Katsir As-Suhaimi, dia berkata saya mendengar Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun yang mendengar aku, baik ya mendengar namaku disebut gitu ya, baik dia itu adalah Yahudi atau Nasrani, melainkan pasti dia akan mencintai aku. Jadi kalau seandainya orang Yahudi atau Nasrani itu dengar ada namanya Abu Hurairah, maka mereka pasti akan cinta sama Abu Hurairah. Inna ummi kuntu uriduha alal islami fata'ba. Sesungguhnya ibuku dahulu aku ingin dia itu masuk ke dalam agama Islam. Fata'ba, tetapi dia enggan untuk melakukannya. Tentunya bagi sang anak ya mas sekalian, ya kalau melihat orang tuanya masih non muslim itu sangat terpukul sekali. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena saking cintanya sama sang ibu, maka dia pun berharap agar ibunya pun masuk ke dalam agama Islam, agar sama-sama merasakan nikmatnya Islam dan betapa bahagianya menjadi seorang muslim. Fata'ba, tetapi ibunya ini enggan untuk masuk ke dalam agama Islam. Faqultu laha, kemudian aku pun mengatakan kepada ibu, fa'abat, ya, agar dia itu masuk ke dalam agama Islam, tetapi dia enggan untuk masuk ke dalam agama Islam. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fakultu, kemudian aku pun berkata, ud'ullaha laha, doakanlah kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada ibuku agar dia masuk Islam. Itu maksudnya. Fada'a, kemudian Nabi SAW pun berdoa. Fa'ataituha, kemudian aku pun pulang mendatangi sang ibu. Waqad ajafat 'alaihal bab, dan sungguh ibuku telah menutup pintu rumah. Jadi ketika Abu Hurairah pulang, ternyata pintu rumahnya telah ditutup sama ibunya. Faqalat, kemudian ibunya pun mengatakan, ya Aba Hurairah, ya, wahai Abu Hurairah. Jadi dari balik pintu, ya, ibunya Abu Hurairah mengatakan, inni aslamtu, sesungguhnya aku sudah masuk ke dalam agama Islam. Jadi pulang dari Nabi SAW tadi kan, datang kepada Rasulullah, kemudian minta supaya ibunya didoakan kepada Allah, kemudian pulang, ternyata ibunya sudah masuk Islam. Fa akhbartu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pun mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ud'ullaha li wa li ummi, kemudian aku pun mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni kejadian tersebut, lalu aku berkata, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah kebaikan untukku dan ibuku. Ya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan juga ibundanya, ahibbahuma ilan nas, buatlah keduanya itu dicintai oleh manusia, ya. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis tadi itu menceritakan tentang kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah ini memiliki seorang ibu, ya, yang masih belum beragama Islam, ya, belum beragama Islam. Kemudian Abu Hurairah berharap agar ibunya ini mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam agama Islam itu. Akhirnya tatkala dia menawarkan Islam kepada ibunya, ya, karena saking dengan penuh rasa cinta gitu, ya, dengan penuh rasa harap agar ibunya itu masuk ke dalam agama Islam, tapi ternyata pada saat itu ibunya menolak, ya, ibunya tidak menerima agama Islam itu. Namun Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau tidak putus asa. Tatkala ibunya itu diajak, ya, masuk ke dalam agama Islam, ternyata ibunya tadi itu menolak, maka Abu Hurairah bersabar. Jadi ini bagi sang anak, ya, ketika menasihati ibu, menasihati orang tua, ternyata orang tuanya misalnya menolak, maka jangan langsung apa bahasa kita itu, didurhakai, ya, langsung dijauhi karena dengan alasan ibunya nggak nurut misalnya. Jangan seperti itu. Jangan seolah-olah itu sudah terakhir sehingga memutus hubungan dengan orang tua misalnya, ketika orang tuanya itu dinasihati nggak mau. Kadang-kadang jemaah sekalian, ada sebagian dari kita itu diuji, ya, orang tuanya kadang, ya, mursal, bahasa kita itu gitu. Kadang ada dari kita itu, ya, orang tuanya penjudi, naudzubillah min dzalik, kadang nggak sholat, kan itu kan. Ada kadang sebagian dari kita itu diuji seperti itu. Orang tuanya, ya, nggak ibadah, nggak sholat, nggak opo, pokoknya mursal lah. Ya, ada kadang ya orang tua misal suka nyabung ayam gitu, ya mursal lah intinya gitu. Maka bagi sang anak, misalnya ketika dia itu menasehati orang tuanya, kemudian orang tuanya itu marah dan dia tidak mau, maka bagi sang anak ini jangan langsung melawan. Jangan akhirnya kadang motong, pergi, minggat gitu kan, kadang jangan seperti itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diuji dengan ujian yang lebih berat daripada itu. Kalau misalnya naudzubillah min dzalik, ya, ini misalnya, ya, orang tua penjudi itu semua, ya, misalnya tadi itu tukang sabung ayam, sholat, pemabuk misalnya, itu kan memang nggak enak jemaah. Tetapi ada baiknya karena dia masih beragama Islam, kan itu kan, untung masih. Tapi kalau Abu Hurairah ini jemaah sekalian, orang tuanya itu sudah nggak mau percaya sama nabinya gitu. Ibunya ini tadi itu nggak mau percaya sama Rasulullah,
dan nggak mau beriman dengan agama Islam ini. Ujiannya lebih berat lagi. Kalau mati ya orang kafir itu ancamannya kekal dalam neraka kan itu kan. Bagaimana sang anak ini? Kalau orang misalnya orang tua misalnya ya judi dan segala macam tadi itu tapi masih beragama Islam, maka masih ada harapan selama apapun di dalam neraka suatu ketika nanti akan masuk ke dalam surga, masih mending. Tapi kalau orang tua kafir ya sudah, ancamannya kekal dalam neraka kecuali dia sebelum meninggal sempat mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai mati ya sudah kekal dalam neraka. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bersabar. Ya, dengan segala ujian yang Allah berikan pada dia pada saat itu dia sabar. Ketika menawarkan Islam kepada ibunya nggak langsung marah-marah. Kalau jangan kan lihat dalam riwayat Muslim itu ya tentang hadis ini ya, itu Abu Hurairah itu sampai menangis. Apalagi sampai seingat saya itu disebutkan di sana ketika ditawarkan Islam ternyata ibunya malah mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang parah apalagi itu. Dinasehati suruh masuk Islam justru malah mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Hurairah tetap sabar. Sambil menangis Abu Hurairah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, datang kepada Rasulullah. Kemudian habis itu minta doa supaya ibunya itu dapat hidayah. Dan dengan penuh kelemah lembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan penuh kelemah lembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tahu ibunya seperti itu, ya, dinasehati ternyata malah marah-marah, menolak, tetapi ketika dimintai doa supaya Allah memberikan hidayah untuk ibunya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih melakukan. Coba jemaah sekalian, kalau kita ini gimana jemaah? Misalnya ada orang mencaci maki kita ya, misalnya ini. Nah, kita dicaci maki sama orang, kemudian habis itu ada orang bilang sama kita, coba tak doakan dapat hidayah dia itu. Dia kerjaannya tiap hari nyaci maki kamu. Ini jemaah ya, kalau misalnya orang sejenis kayak kita gini ya, itu hatinya itu bagaimana perasaannya? Padahal kita ini bukan seorang nabi. Padahal kita pun juga sebenarnya nggak jelas kedudukannya ini. Sebagai apa gitu kan? Itu pun kalau seandainya dengar ada orang marah, ada orang yang nggak suka sama kita, kita benci sama dia. Kita kalau disuruh mendoakan kebaikan sama dia, berat. Justru mungkin lemah malah kan gitu kan. Malah ditemah. Doakan kebaikan dong. Enggak, gitu kadang. Ono doakan kebaikan, muga-muga anu ae wis ngono. Tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sabar. Jangankan hanya seperti itu, ketika menawarkan Islam sama orang Taif dilempari batu Rasulullah itu. Nawarin Islam sama orang Taif ya, dilempari batu sampai berdarah-darah. Itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sampai malaikat saja menawarkan supaya mereka ini orang-orang Taif ini ditimpa gunung saja sudah gitu. Ya, malaikat saja gemes, ya gitu ya bahasa kita gitu ya. Ya sampai menawarkan diri untuk apa? Menumpahkan batu itu ke mereka ini. Tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu ternyata bersabar, masih berharap. Kalau saya masih berharap nanti ada anak keturunan mereka itu yang nyembah sama Allah. Ya. Sampai seperti itu. Ya. Meskipun orang tuanya nggak dapat hidayah, tapi harapannya anak keturunannya masih dapat hidayah, masuk Islam akhirnya mentauhidkan Allah, ya, menyembah Allah. Nah, ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti kejadian di sini. Ada seorang datang kepada Rasulullah, ibunya mencaci maki dia. Orang ini mengharap Rasulullah itu mendoakan kebaikan untuk ibunya yang sudah mencaci maki dia itu. Tapi ternyata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam justru malah mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan supaya mendapatkan hidayah. Dan ternyata ya Abu Hurairah ketika pulang, ya kalau dalam riwayat Muslim itu jemaah sekalian itu jelaskan rinci sekali. Ketika pulang Abu Hurairah ke rumah, di balik pintu itu ternyata terdengar suara percikan air. Gitu. Ketika Abu Hurairah datang ke rumahnya, ternyata di balik pintu itu ada suara percikan air. Ternyata pada saat itu ibunya itu lagi mandi.
Ibunya itu mandi karena orang kalau masuk Islam, baru masuk Islam itu disyariatkan untuk apa? Mandi terlebih dahulu. Disyariatkan, ya. Ada ulama mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau orang baru masuk Islam maka hendaknya mandi. Nah, ketika Abu Hurairah pulang, kemudian dengar suara air. Kemudian habis itu ibunya mengatakan di balik pintu, "Ya Aba Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Ternyata ibunya masuk ke dalam agama Islam. Nah, kemudian jemaah sekalian, Abu Hurairah ketika itu datang kepada Nabi SAW sambil menangis lagi. Namun untuk yang kedua ini datangnya kepada Nabi SAW nangis dalam kondisi menangis, namun nangisnya adalah tangis bahagia. Kalau yang tadi datang nangis karena ketidakkuatan hati gitu ya. Nah ini. Tapi kalau yang kedua ini ternyata Abu Hurairah datang pada Rasulullah menangis, dia karena bahagia. Nah, ini. Kemudian Abu Hurairah minta doa sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'ullah li wa li ummi. Doakan kebaikan untuk saya dan ibu saya. Kemudian Rasulullah enggak dendam. Ketika sudah masuk Islam selesai udah. Langsung mengatakan, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Kata Nabi SAW, ya Allah, ini hambamu Abu Hurairah dan ibunya, buatlah keduanya itu dicintai oleh manusia. Rasulullah itu nggak punya dendam ya mas kalian. Ya, meskipun tahu ada orang musyrik sana caci maki dia, tetap Rasulullah itu sabar. Makanya kalau jenengan lihat siapa yang membunuh Hamzah itu, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah itu siapa? Nah, di antaranya adalah Hamzah. Siapa yang menyuruh Wahsy untuk membunuh Hamzah? Siapa kira-kira? Hindun. Apakah ketika Hindun masuk Islam langsung gak disapa sama Rasulullah? Wis kamu masuk Islam. Oh, tapi pergi gak usah ke sini. Apa seperti itu? Ternyata tidak. Tetap ya Hindun ya baik, tetap belajar sama Rasulullah ya, mengambil hadis-hadisnya seperti yang kalau sudah selesai masuk Islam sudah selesai. Ya, nggak ada di situ diungkit-ungkit lagi masa-masa lalu. Padahal yang namanya Hamzah itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Kalau perbuatan Hindun ketika masih musyrik, apa yang dilakukan? Ketika Hamzah itu mati, ya saya kan gitu kan, ketika mati dibedah dadanya, kemudian diambil jantungnya, ya kemudian habis itu dia kunyah. Jantungnya itu dikunyah sama Hindun itu. Dan ternyata ketika dikunyah ya mau ditelan ternyata Hindun nggak bisa karena keras ternyata itu ya, jantungnya itu kemudian dia lepeh, dia keluarkan. Ya ada di dalam sejarah. Tapi ketika masuk Islam Hindun nggak ada sejarahnya Rasulullah macam-macam sama Hindun gitu kan, nggak ada ceritanya. Tetap seperti sahabat yang lain. Kita belajar nuntut ilmu agama biasa. Saya tadi teringat itu ya bacaan Ustadz Kamal itu ya. Ketika mengimami tadi itu baca surah apa itu? Ada yang hafal itu jamaah? Itu kan sering kita baca itu kan. Apa itu? Fala taqullahuma uffin wala tanharhuma, ya kan? Gimana itu? Ini sering kita baca itu, tapi ketika ceramah kadang sering saya enggak ingat itu. Imma yablughanna kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima gitu ya. Itu tadi itu ketika mengimami. Insyaallah. Ini meskipun orang tua seperti apa ya, meskipun seperti apapun doakan kebaikan sudah. Ya, selama itu tidak dilarang oleh syariat laksanakan. Ya, lakukan kebaikan sebaik-baiknya, ya, sebanyak-banyaknya untuk orang tua. Orang tua itu kondisinya seperti apapun. Lakukan kebaikan sama mereka itu. Jangan dihardik ya, jangan dihardik. Kalau dipaksa syirik pun ya, maka jangan lakukan kesyirikannya, tetapi tetap pergauli dengan baik kan gitu. Jangan dihardik ya, orang tua jangan dihardik. Bertutur kata yang lembut pada orang tua. Baik.
Kemudian hadis berikutnya, baik, ini kayaknya ada yang loncat ini jemaah. Bentar, ada yang loncat kayaknya. Nah, ini sebenarnya kita belum masuk ke situ jemaah ya, lewat itu. Itu tadi itu bab yang ke berapa tadi itu? Ardul Islam alal an-Nasraniyah. Ya, ini bab yang ke-18 ini ternyata bukan yang itu kita ini sekarang. Kita ternyata masih masuk pada bab yang ke-13 ya. Bab yang ke-13 yaitu babu hampir mirip yaitu babu birril walidi al-musyrik. Ya, babu birril walidi al-musyrik. Afwan. Jadi tadi itu di pengajian yang lain ternyata. Ya. Baik, pada bab yang ke-13 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan babu birril walidi al-musyrik. Bab pembahasan tentang berbakti kepada orang tua yang musyrik. Pada hadis yang ke-24 Imam Bukhari rahimahullah mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Yusuf qala haddatsana Israil qala haddatsana Simak an Mus'ab ibn Sa'ad an abihi Sa'ad ibni Abi Waqqas qala nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Israil, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Simak dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dari ayahnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillah. Ada 4 ayat dari Al-Qur'an, ya, 4 ayat dari kitabullah gitu ya. 4 ayat dari kitabullah yang turun disebabkan saya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena kadang jemaah sekalian, ayat itu turun itu disebabkan kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan para sahabat. Ketika para sahabat melakukan sesuatu, turunlah ayat. Itu sering seperti itu, ya. Nah, ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas, turun ayat 4, ya, turun 4 ayat disebabkan saya. Kanat ummi, ya, kemudian beliau mulai bercerita. Kanat ummi halafat alla ta'kula wala tashraba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ibuku bersumpah untuk tidak akan makan dan minum sampai saya itu berpisah untuk meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya ini bahasa kita apa jemaah? Mogok makan sama minum. Kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas ini nanti dia itu meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mogok makan, enggak mau makan, minum kecuali dia kafir lagi, gitu. Nah, kemudian fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayatnya, menurunkan firman-Nya ini dalam surah Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Turun ayat. Dan apabila keduanya, yakni kedua orang tuamu, memaksa engkau untuk berbuat syirik kepadaku, maka yang engkau tidak memiliki ilmu padanya, maka janganlah engkau taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi pergaulilah, bertemanlah, ya, hiduplah dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik. Ini yang pertama. Jadi gara-gara ibunya tadi mogok makan, memaksa Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kafir, ya. Tapi Sa'ad bin Waqqas nggak mau pada saat itu, ya, untuk kafir, gitu ya. Lalu turunlah ayat, yaitu perintah untuk tetap bersabar. Itu maksudnya, meskipun dipaksa oleh orang tuanya untuk kafir, jangan ikuti itu, ya, tetapi tetap pergauli keduanya dengan cara yang baik. Ya.
rawat keduanya dengan cara yang baik. Ini yang pertama. Wasaniyah, kemudian yang kedua, inni kuntu akhadtu saifan a'jabani faqultu ya Rasulullah habli hadza fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Kemudian yang kedua, aku dahulu mengambil pedang yang aku sangat senang dengan pedang tersebut, ya, mengambil pedang yang sangat aku itu senang dengan pedang tersebut. Yani ketika orang-orang itu perang, ya mas kalian, perang gitu ya, maka kan dapat yang namanya ghanimah, ya, dapat yang namanya ghanimah. Kemudian pada saat itu ketika dapat ghanimah itu, ya, harta-harta rampasan perang itu, ketika sudah dapat bagian masing-masing, orang-orang itu sudah dapat bagian masing-masing, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu melihat kok ada pedang yang bagus. Ya kalau dulu harta yang disukai itu sama sahabat ya pedang, kuda, kayak gitu-gitu itu dulu itu. Nah Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu senang ada satu pedang di situ, ya, yang dia suka sekali dengan pedang tersebut. Ya. Dan sebenarnya itu bukan bagian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu senang dengan pedang itu. Kemudian dia mengatakan faqultu ya Rasulullah habli hadza. Dia mengatakan ya Rasulullah kasihkan itu untuk saya. Fanazalat, kemudian turunlah ayat dalam surah Al-Anfal ayat 1 itu. Ini berkenaan dengan harta rampasan perang. Mereka bertanya atau meminta kepadamu, ya, bertanya kepada Muhammad tentang harta rampasan perang. Ini yang kedua. Wasalisah, kemudian yang ketiga, inni maritu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dahulu aku itu pernah sakit. Kemudian aku pun didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika ada seorang sahabat yang sakit, maka beliau jenguk. Karena memang itu adalah haknya sesama muslim, ya mas kalian. Ya, ada saudara yang sakit, datangi sana, jenguk. Ya, meskipun nggak bawa apa-apa, datang. Kalau memang bawa, ya alhamdulillah gitu kan, untuk membahagiakan orang yang sakit ini. Tapi kadang kedatangan kita itu ke sana itu lebih dihargai daripada apa yang kita bawa kadang. Karena kita mendoakan, menghibur, ngasih motivasi gitu kan sama teman-teman kita yang sakit. Nah, ini jadi senang. Makanya disyariatkan bagi kita ini kalau ada orang sakit kan dihibur, menghibur ya sama dia itu dengan mengatakan misalnya tohurun la ba'sa, kan itu kan, la ba'sa insyaallah gitu. Ya udah, nanti dosa-dosamu itu berguguran, enggak apa-apa gitu. Nah, ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, maka didatangi oleh Rasulullah, jenguk, dan beliau tidak gengsi jemaah. Padahal beliau itu seorang nabi. Bayangkan ini jamaah sekalian ya, kalau orang jadi pemimpin itu ya, raja, kalau dia sakit pengennya dijenguk. Secara umum seorang pemimpin yang punya kedudukan itu gengsi untuk menjenguk orang rakyatnya yang sakit. Ini pada umumnya ya, bukan kita bicara perorangan. Ya ada orang-orang yang baik. Ya meskipun dia punya kedudukan seperti apa, ada orang sakit datangi gitu kan. Nah ini Nabi yang dia itu kedudukannya jangan dibandingkan dengan seorang raja di atasnya kan, itu tentunya kan seorang Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang dijamin surga gitu kan, menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. Tapi ternyata itu tidak membuat beliau itu gengsi dengan segala kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak gengsi sama sekali ketika ada salah seorang teman atau rakyatnya yang sakit, ya tetap beliau datangi. Kadang kita baru jadi Pak RT aja udah nggak mau jenguk kawan yang sakit ya. Padahal ya apa sih kedudukan di dunia ini gitu kan? Baru jadi Pak Lurah kadang nggak mau tahu rakyatnya mangan apa enggak ya. Jadi ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar ya, beliau itu cinta sekali sama sahabat itu. Mencintai sesama muslim, cinta dengan para sahabat ya. Ketika sakit dijenguk. Kemudian inni uridu an aqsima mali
afa usini bin nisfi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya ingin untuk membagi harta saya, karena pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas sudah sakit parah. Pikirnya Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu sudah mau mati sudah gitu. Jadi karena dia itu sudah mau mati, maka mewasiatkanlah harta dia. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu ingin mewasiatkan separuh hartanya. Bayangkan jemaah, ini banyak sekali jemaah. Jadi hartanya banyak, tapi seingat saya Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu cuma punya seorang anak, putri, satu, tunggal, udah nggak ada yang lain pada saat itu. Seingat saya seperti itu. Keluarga yang lain tidak ada. Sehingga pikirnya Sa'ad, kalau seandainya dikasihkan kepada anaknya itu, ya buat apa gitu kan. Sehingga kata dia, sudahlah, separuh harta saya tak kasihkan untuk Allah, diwasiatkan untuk kaum muslimin. Nah, maka kata Nabi SAW, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mewasiatkan separuh hartanya, kata Rasulullah, "La, jangan kamu lakukan itu." Nah, ini pikir kita kan, bagus itu gitu kan, bagus ibadah sama Allah gitu. Tapi Rasulullah pertimbangannya nggak seperti itu. Kata Rasulullah, "La, jangan kamu lakukan itu." Fakultu, kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau gitu sepertiga ya Rasulullah. Ya, kalau seandainya separuh nggak boleh, ya sudahlah. Berarti sepertiga saja. Mana lebih banyak? Setengah sama sepertiga. Mana lebih banyak? Setengah. Ya lebih sedikit yang mana? Sepertiga. Jadi justru malah sepertiga dikurangi kalau gitu. Artinya Rasulullah nggak ridho separuh ke atas. Ya, separuh ke atas nggak mau. Kemudian habis itu Sa'ad ketika tahu Rasulullah nggak mau, maka Sa'ad pada saat itu pengen ya sepertiga saja sudah gitu. Kemudian ketika Sa'ad mengatakan as-sulus, sepertiga, fasakata, kemudian habis itu Nabi SAW diam, fakana as-sulusu ba'dahu jaizan, kalau seperti itu ya, kemudian setelah itu gitu ya, wasiat dengan sepertiga harta itu menjadi boleh. Kalau dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan gini, ketika Sa'ad mengatakan as-sulus, kalau gitu sepertiga ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan as-sulusu kasir, sepertiga itu sudah banyak kata Rasulullah. Ini dalam riwayat yang lain. Makanya para ulama mengatakan wasiat itu ya mas kalian, kalau jenengan ingin mewasiatkan harta jenengan, maka nggak boleh lebih dari sepertiga harta. Wasiat itu gini, saya wasiatkan harta saya untuk kaum muslimin sepertiga harta saya. Nah ini, jadi untuk misalnya untuk wakaf masjid, ya, misalnya untuk pesantren, sepertiga harta saya kasihkan untuk santri di An-Nur, nah, misalnya El-Fatah An-Nur misalnya. Nah, ini, maka ini boleh. Yang nggak boleh itu adalah lebih dari sepertiga harta. Nah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu berwasiat dengan sepertiga hartanya. Kemudian setelah itu, ya, gara-gara kejadian ini, maka wasiat dengan sepertiga harta itu dibolehkan, yang tidak boleh itu lebih dari itu. Ya, kalau sepertiga ke bawah boleh. Warabi'atu, kemudian yang keempat, inni syaribtu al-khamra ma'a qaumin minal ansar. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamalin. Fa'ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'anzala tahrimal khamri. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya saya dulu minum khamr. Padahal khamr itu boleh apa tidak jemaah? Enggak boleh, haram, ya kan? Tetapi dulu di awal-awal Islam jemaah sekalian, itu enggak langsung diharamkan khamr itu. Awalnya boleh dulu, kemudian habis itu dikatakan enggak boleh minum khamr kalau mau berangkat sholat, ya kan? Kemudian habis itu dikatakanlah khamr itu adalah khabis, ya, rijsun, ya, dia itu najis, itu haram maksudnya gitu. Jadi ada prosesnya. Awalnya boleh, kemudian nggak boleh kecuali ketika nggak boleh ketika mau berangkat sholat, ya, sampai sudah sadar baru boleh sholat. Kemudian habis itu yang ketiga langsung ditegaskan bahwasanya dia itu adalah najis, artinya haram, ya, rijsun. Nah kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku dulu itu minum khamr dengan segolongan orang dari kalangan Ansor, ya, dahulu aku minum khamr.
Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamalin. Kemudian seseorang dari mereka memukul anf. Apa anf itu? Anfun hidung ya, irum ya, hidung. Kemudian seseorang dari mereka dari kalangan orang Ansor itu memukul hidung saya dengan dua rahangnya onta. Ya, jadi onta itu kan ada kepalanya ya, dipotong, habis dipotong kan nanti ada rahangnya. Ini ketika mereka mabuk bareng, kemudian seorang dari mereka itu apa? Ada yang memukul hidungnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ini. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzala tahrimal khamri. Kemudian habis itu Allah menurunkan pengharaman khamr. Turunnya apa sebabnya? Yaitu adalah karena ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mabuk sama kawan-kawannya gitu ya. Kemudian habis itu ada seorang dari mereka yang memukul hidungnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ini. Karena kan orang mabuk itu kan akalnya kan hilang gitu ya. Sehingga ketika Sa'ad bin Abi Waqqas lapor kepada Rasulullah, maka turunlah ayat yang mengharamkan khamr pada saat itu. Baik, sudah habis jemaah sekalian waktunya. Ya, kesimpulan dari hadis ini atau inti pembahasan dari hadis ini dalam bab ini yaitu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dahulu orang tuanya adalah orang tua yang belum masuk Islam. Kemudian ya, ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika punya orang tua seperti itu diuji oleh Allah, orang tuanya mogok makan. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu apa? Kembali kafir gitu kan, kembali kafir. Tapi ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ya pada saat itu ketika diuji dengan ujian tersebut, maka Sa'ad bin Abi Waqqas bersabar ya, dan bahkan turun ayat ya, yaitu dalam surah Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Justru malah sama Allah suruh taat sama keduanya selama bukan dalam kemaksiatan gitu ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ya. Apabila keduanya memaksa engkau ya untuk berbuat syirik yang kau tidak memiliki ilmu di situ, maka jangan kamu taati ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetaplah kamu itu bergaul dengan keduanya, temani keduanya itu ya, di dunia ini dengan cara yang baik. Ya, syariat kita luar biasa sekali jemaah ya. Jadi enggak ada istilah orang mengamalkan Islam radikal, enggak ada. Ini kurang lembut seperti apa? Orang tua kafir tetap kita harus berbakti sama orang tua itu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan ya pada kesempatan berikutnya. Dan masih tentang cara berbakti kepada orang tua yang kafir. Ya, cara berbakti sama orang tua yang kafir insyaallah ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu